jelaskan toleransi apa sih, toleransi yang eh, teman-teman pahami sampai saat ini. Silakan. Apa sih toleransi? Tuh, kenapa kok akhirnya eh, apa agama Buddha memiliki perspektif bahwa kita harus lebih dari sekedar toleransi. Nah, toleransi itu apa menurut teman-teman? Silakan. Vina, mungkin Vina lagi. Oh, ada Dede Kurnia Gulo. Silakan. Silakan Silakan. Dede Kurnia dulu. Gulo itu sikap kayak emang rayu banget sih. Kayak misalnya beda agama, terus menghormati agama, perbedaan di antara ada satu kelompok atau individu yang lebih paham. Putus-putus. Ajay aja Dede dulu Kak. suaranya. Ajay silakan Mungkin Ajay. silakan Ajay. Izin Pak, menurut saya pribadi Pak, Ya, toleransi Ya, itu seperti kayak respect Pak ke agama lain, kayak membeda-bedakan Pak. Terus kayak kita bisa saling menghargai, bisa menerima pendapat mereka juga Pak. Jadi kayak saling bersatu gitu Pak. Jadi nggak ada beda-beda dia aku gitu Pak. oke. Baik, terima kasih Ajay dan Dede. Nah, kita lihat arti dari toleransi. Ya, jadi secara harfiah, ya toleransi kalau teman-teman bisa ya nanti bisa baca di KBBI maupun di kamus-kamus bahasa Inggris seperti Merriam-Webster, ya Oxford, ya bisa dicari. Dari situ kita bisa menggali sebetulnya toleransi itu apa sih? Ya dari asal katanya toleransi itu apa? Kenapa sampai sekarang masih dipakai eh, sebagai kata ya untuk menunjukkan kerukunan. Apakah sudah tepat ya toleransi ini digunakan sebagai kata ya yang bisa dijadikan acuan sebagai eh, kata kerukunan ya di dalam sikap hidup beragama. Nah, jadi toleransi itu ya yang pertama kalau kita lihat di KBBI yang paling mudah yaitu adalah sifat ya, sifat atau sikap toleran. Ya, atau yang kedua, arti dari toleransi itu adalah batas ukur ya untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Tuh, lalu yang ketiga, toleransi itu artinya apa? Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Nah, bertoleransi artinya bersikap toleran, yang menoleransi artinya mendiamkan atau membiarkan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ya, tolerance, ya ini dari Merriam-Webster, adalah kapasitas ya, capacity to endure pain or hardship. Jadi kapasitas eh, untuk menahan rasa sakit atau kesulitan. Lalu yang kedua ya adalah satu standar ya, standar yang masih bisa di satu standar penyimpangan yang diizinkan. Gitu. Jadi penyimpangan yang diizinkan. Artinya ada batas. Ya ketika batas itu dilampaui, ya ketika kapasitas ini sudah melampaui batas, ya sudah tidak lagi ditoleran. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya kalau Pak mahasiswa paling mudah adalah datang terlambat. Yaitu contoh dari toleransi. Kayak misalnya Pak Joshua sebagai dosen memberikan batas toleransi 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit akan ada apa? Di situ pasti akan ada sanksi, ya, karena sudah melebihi batas toleransi yang diberikan. Gitu. Jadi itu dalam keseharian di sekolah ya, di kampus sehari-hari. Itu toleransi. Nah, lalu kalau di dalam diri kita, ya diri kita sendiri, ya sikap toleransi kita, contohnya, misalnya perempuan, ya mereka punya batas toleransi untuk kecantikannya ya, ya dia akan melihat, oh ini kerutannya masih satu, oh masih oke lah, gitu ya. Tapi ketika sudah lebih dari satu, artinya itu sudah melebihi batas toleransi dari standar kecantikan dia. Nah, apa yang akan terjadi pada diri dia? Ya, dia akan kecewa, ya, dia akan sedih, ya, dia akan marah. Ya, tetapi bagaimana kalau sikapnya adalah akseptasi, ya, menerima. Ya, ketika dia menerima, oh, ada kerutan dua, oh, ya sudah,
Artinya dia sadar, oh artinya saya sudah mulai menua. Nah, lalu setelah dia sadar dan menerima bahwa dia sudah mulai memasuki fase penuaan, akhirnya dia akan beradaptasi. Dia akan menyesuaikan diri ya terhadap kondisi dia yang baru ya yang sudah memasuki fase penuaan. Nah, itu perbedaan antara toleransi, akseptasi, dan adaptasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk. Tidak, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Belum? Sepertinya masih belum, Pak. Baik. Masih mempelajari pelan-pelan. Jadi itu toleransi ya yang dimaknai di dalam agama Buddha. Jadi ajaran Buddha ya seperti yang disampaikan di awal tadi bukan menoleransi ya tetapi menyadari ya menyadari mengakseptasi dan akhirnya bisa beradaptasi. Tuh, nah, untuk bisa mengakseptasi, melakukan penerimaan ya dan beradaptasi Terus apa sih sayang? ya itu harus diawali dengan memunculkan kesadaran Buddha yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, cara untuk bisa memunculkan kesadaran Buddha itu adalah dengan memanunggalkan diri ya dengan irama alam semesta. Ya, adalah dengan cara memiliki pemahaman yang benar terhadap Dharma, ya, terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan memunculkan kesadaran Buddha, ya, kesadaran sejati yang ada di dalam diri kita, ya, maka kita akan bisa bisa memiliki sikap untuk akseptan, ya, karena kita sudah memiliki kesadaran yang benar, ya, kesadaran dan pemahaman yang benar, ya, terhadap fenomena yang ada di alam semesta. Seperti yang tadi di awal, ya bahwa kehadiran dari semua orang itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Itu ketika kita menyakiti orang lain, sebetulnya kita juga menyakiti, miliki jiwa Buddha. Ya, sejatinya semua orang bisa mencapai kesadaran Buddha. Nah, dengan kesadaran itu, maka kita akan memiliki sikap yang akseptasi dan bisa beradaptasi. Nah, akhirnya dengan kedua sikap ini, ya maka keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati itu baru bisa terwujud. Begitu. Nah, di dalam agama Buddha, Mahayana, ya jadi agama Buddha ini ada dua mazhab, ya ada dua aliran besar. Ya, yang pertama itu mazhab Hinayana atau Theravada dan yang satu lagi Mahayana. Jadi Hinayana artinya Hina itu kecil, Yana itu kendaraan, ya. Mahayana itu Maha itu besar, Yana itu kendaraan. Nah, artinya ada kendaraan kecil dan ada kendaraan besar. Nah, di dalam kendaraan yang kecil ini, pada saat itu sebetulnya Buddha belum selesai ya membabarkan ajarannya. Ya, karena di dalam ajaran eh, Hinayana ini ya masih disampaikan bahwa yang bisa mencapai kesadaran Buddha itu ya hanya orang-orang tertentu saja. Ya, orang-orang pada umumnya tidak bisa ya, orang jahat, perempuan, lalu orang yang bodoh itu tidak bisa menjadi Buddha. Tuh, tetapi pada saat itu sebetulnya Buddha belum selesai ya membabarkan ajarannya. Ya, itu masih pengantar saja. Sebetulnya eh, tujuan dari ajaran Buddha itu disampaikan di ajaran Mahayana. Nah, di kendaraan yang besar ini. Tuh, jadi di dalam ajaran Mahayana semua manusia bisa mencapai kesadaran Buddha ya karena sejatinya semua umat manusia memiliki kesadaran Buddha itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mencapai kesadaran Buddha? Ya, adalah dengan memanunggalkan diri ya dengan hakikat alam semesta ya atau dengan Myo Horenge Kyo itu. Ya, jadi mantra Nam-myoho Renge Kyo. Jadi Nam-myoho Renge Kyo ini adalah mantra. Itu yang artinya nam itu namu ya. Jadi semua aliran Buddha pasti mantranya diawali dengan nam. Ya, ada Namo Omitofut, ya, ada Namo Sakyamuni Buddha, ada Namo
yang lain-lain, ya. Dan ada Nammyo Horenggekyo. Tuh, jadi nam itu artinya adalah satu ketekatan hati ya untuk manunggal, ya namu namas, ya manunggal terhadap apa? Ada yang ingin manunggal dengan Buddha Sakyamuninya, ya ada yang ingin manunggal dengan Buddha Amitabha. Nah, tapi Myoho Renggekyo ini adalah ingin manunggal dengan hukum alam semestanya. Jadi ingin manunggal dengan alam semestanya. Tuh, jadi di dalam eh, agama Buddha Mahayana, ya lebih spesifik lagi Nichiren Shoshu, ya seluruh ya umat Buddhanya ingin betul-betul Nammyo Renggekyo, ingin betul-betul manunggal dengan irama alam semesta itu. Tuh. Ya, dan Nam Myoho Renge Kyo ini adalah satu mantra untuk memunculkan, untuk memanggil keluar jiwa Buddha yang ada di dalam diri kita. Tuh, jadi semua hal ya di alam semesta ini ada namanya, ada panggilannya. Sama contohnya, misalnya saya panggil Pak Joshua. Joshua, tuh, bagaimana tanggapan dari Pak Joshua? Pasti akan nengok. Kenapa nengok? Karena terpanggil. Karena itu adalah panggilan dari Pak Joshua. Tapi ketika saya panggil Pak Joshua dengan Guntur, gitu, pasti tidak akan nengok Pak Joshua-nya. Karena itu bukan nama dari Pak Joshua. Itu bukan panggilan dari Pak Joshua. Sama seperti jiwa Buddha yang ada di dalam Kalau diri kita semua. Jadi Nammyo Horengekyo adalah panggilan untuk memunculkan jiwa Buddha yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita terus melantunkan Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, cara berulang-ulang, jiwa Buddha kita akan muncul. Ya, kesadaran Buddha kita akan muncul, terpanggil, ya keluar, dan kita akan merasakan jiwa yang kuat, bebas, suci, dan tenang. Itu karena tolak ukur dari seseorang yang sudah berhasil memunculkan kesadaran Buddhanya adalah dia akan merasakan perasaan yang kuat, bebas, suci, dan tenang. Gitu. Nah ini kalau dijabarkan secara lebih rinci, panjang, ya butuh 3 SKS lagi, tapi secara ringkasnya seperti itu. Nah, jadi dengan Namyo Horengekyo, ya dia akan menjadi manusia yang sadar seutuhnya, yang menjadi Buddha dalam kehidupan kali ini, ya dan dengan badan apa adanya. Jadi kita tidak perlu menunggu meninggal dulu, ya lalu lahir lagi menjadi orang yang lebih baik, ya lalu kita tidak perlu eh, menghiasi diri kita menjadi orang lain, tidak perlu, ya. Tapi dalam kehidupan kali ini, ya dengan badan apa adanya, kita semua bisa menjadi Buddha. Ya, kita semua bisa menjadi manusia yang sadar seutuhnya. Tuh. Nah, caranya adalah dengan membahagiakan semua makhluk hidup, ya. Untuk bisa membahagiakan semua makhluk hidup, tentu dasarnya harus memunculkan kesadaran sejati yang ada di dalam diri kita, ya. Dasarnya adalah kita sudah bisa manunggal ya dengan irama alam semesta, ya. Artinya kita bisa betul-betul memahami bahwa semua fenomena di dalam hidup ini tidak terlepas dari hukum karma, ya hukum hasil perbuatan dan hukum sebab dan akibat. Nah, secara lebih dalamnya lagi sebetulnya sebab akibat ini bukan hanya sebab akibat yang ada di permukaan saja. Ya, tetapi yang namanya sebab akibat itu sebetulnya ada di dalam sekejap perasaan jiwa kita. Jadi ketika kita sudah punya niat, ya niat baik maupun niat yang kurang baik, sebetulnya itu sudah menjadi karma, sudah menjadi hasil perbuatan di dalam gudang karma kita. Ya, seperti bunga teratai. Tuh, ketika bunga teratai berbunga, dia langsung ada bijinya di dalam, ya, dan bijinya ini langsung bisa akan berbunga kembali tanpa perlu penyerbukan ya atau bantuan dari serangga, bantuan dari burung dan lain sebagainya. Ya, begitu pula dengan karma ya yang terjadi di dalam diri kita. Itu sekejap sekejap langsung jadi. Ya, ketika kita memiliki niat yang baik, memiliki niat yang kurang baik, itu langsung terjadi sebab akibat. Tinggal menunggu waktu sampai akibatnya nyata di dalam hidup kita. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan. Namyo Horenggekyo. Saya kembalikan ke Pak Joshua. Silakan. Terima kasih kepada Pak Arya untuk pembabaran tentang toleransi dari perspektif agama Buddha. Ya, untuk mahasiswa kami itu adalah gambaran dari
Pak Arya, bagaimana, apa, dan seperti apa toleransi dari agama Buddha. Kepada mahasiswa kami silakan jika ada yang bertanya ya perihal apa toleransi yang lebih mendalam dari agama Buddha, silakan kita beri kesempatan kepada yang pertama kepada Dede, silahkan Dede Gulo, silahkan Dede. Iya Pak, baik terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau bertanya mengenai yang ada di dalam agama Buddha itu, mana kita itu melatih diri kita sendiri lebih toleransi dalam kehidupan kecil. Itu sudah dijelaskan Bapak. Tapi kalau untuk melatih diri kita sendiri, maksud saya melatih diri kita selain beradaptasi dan meyakinkan diri kita untuk menerimanya gitu Pak. Maaf putus-putus, Oke, Dede. coba lebih dipertegas dulu, Dede, melatih diri kita sendiri lebih toleran gitu maksudnya, Dede. Ya Pak, bagaimana kita melatih diri kita lebih toleran dalam kita tadi kan bertemu dengan agama Buddha pasti semuanya berbeda kan Pak, jauh lebih berbeda. Selain kita beradaptasi dan menerimanya, apa yang kita lakukan untuk melatih diri kita sendiri? Selain dijelaskan oleh Bapak itu tadi, terima dan beradaptasi. Oke, sudah saya dapat gambarannya ya. Gini, gini Pak Arya, tadi pertanyaan si Dede, gimana ya Mm-mm. Pak melatih diri kita sendiri lebih toleran, apalagi di lingkungan kampus kita yang itu multi etnis, multi religion, ya gimana biar lebih toleran gitu? Maksudnya dia sudah ada nilai-nilai toleran dia sadari dari kecil. Tetapi karena semakin sudah masuk ke dunia perguruan tinggi yang notabene multi religion, multi etnis, gimana lebih melatih diri kita sendiri itu lebih toleran itu maksudnya Pak. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Joshua. Terima kasih, Dede, Ya. untuk pertanyaannya. Jadi, kalau dalam perspektif agama Buddha, ya, awal mulanya untuk bisa memiliki sikap, ya, sikap hidup yang baik itu, ya harus diawali dari pemahaman yang benar terlebih dahulu. Nah, makanya pada saat awal Buddha Sakyamuni mencapai kesadaran Buddha, ya, ajaran yang disampaikan itu, ya, untuk mengatasi penderitaan adalah dengan jalan mulia berunsur delapan. Ya, ini saya sampaikan sebentar. Nah, jadi delapan jalan kebenaran ya, atau jalan tengah. Jadi semua harus berawal dari pemahaman yang benar terlebih dahulu. Ya, makanya tadi yang saya sampaikan di awal itu, apakah sudah tepat itu, toleransi yang digunakan untuk bisa memahami ya fenomena keberagaman, ya, untuk bisa betul-betul mewujudkan perdamaian ya di dalam beragaman yang ada di bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Tuh, nah, dengan pemahaman yang benar ini ya kita baru bisa ya memiliki pikiran yang benar, ya ucapan yang benar, tindakan yang benar, ya hidup yang benar, ya usaha yang benar, konsentrasi dan kesadaran yang benar. Jadi awal mulanya ya kita harus memahami dulu ya keberagaman itu apa sih? Itu. Kenapa sih kok bisa ada keberagaman ya di dunia ini? Kenapa sih kok bisa ada orang yang berbeda agama dengan kita? Nah, sebetulnya orang yang berbeda dengan kita ini eh, baik, sejatinya baik, ya, atau seperti apa gitu. Jadi harus berangkat dari pemahaman yang benar terlebih dahulu, gitu, Dede. Jadi yang harus kita betul-betul pegang adalah bahwa ya semua kalau dalam perspektif Buddhis tadi landasannya adalah bahwa semua umat manusia yaitu memiliki jiwa Buddha. Ya, bahwa semua umat manusia itu pada sejatinya bisa menjadi manusia yang sadar seutuhnya. Ya karena di dalam diri kita ini ada dua ya, sifat baik dan sifat yang tidak baik. Gitu. Jadi tidak ada manusia yang 100% ya 100% selalu baik gitu, tidak ada.
Dan tidak ada juga manusia yang 100% ya selalu tidak baik. Jadi baik dan tidak baik sejatinya satu gitu. Bisa ada hal yang baik ya ketika ada hal yang kurang baik gitu. Jadi yang harus kita pahami ya adalah semua manusia pada hakikatnya baik gitu. Semua hal di dalam ya hidup ini ya pasti ya memiliki sisi baiknya, ya ada hikmah baiknya, ya. Kalau kami meyakini ada gensi siki istilahnya, hikmah baik. Ya, jadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah baik ya di dalam hidupnya, dia pasti akan mendapatkan ilmu. Tuh, dia pasti akan menjadi sesuatu di dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang selalu tidak bisa mengambil hikmah baik ya dalam hidupnya, itu akan selalu mentok, ke sini mentok, ke sana mentok, ya karena tidak ada kesadaran, ya karena tidak muncul satu pemahaman yang benar ya di dalam sikap hidupnya. Itu. Jadi kita harus berangkat dari pemahaman yang benar terlebih dahulu. Apa itu keberagaman? Ya, dan kita harus melampaui dari sekedar toleransi, ya, yaitu adalah kita bisa menerima seutuhnya ya dan bisa beradaptasi ya dengan keberagaman yang ada di hidup ini. Begitu, Dede. Oke, terima kasih Pak. Ya, Eh, ada lagi nih pertanyaan Silakan. ya Pak dari Sofi, kelas informatika ASR. Silakan Sofi. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya, Pak, apakah ada batasan toleransi di dalam agama Buddha, Pak? Jika ada, apa batasan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, Baik. saya pertegas ya Pak. Apakah ada batasan toleransi dari perspektif agama Buddha? Kalau ada, apa kira-kira itu Pak? Silakan Pak. Ya, jadi karena landasannya adalah kesadaran, ya, akseptasi dan adaptasi, ya, sehingga batasan-batasan itu bisa diterima, ya, perbedaan-perbedaan itu bisa betul-betul diterima, sehingga ya tidak ada lagi eh, istilahnya sekat-sekat ya atau batasan yang ketika dilampaui ya akan menjadi satu hal yang menimbulkan konflik, ya baik konflik di dalam diri kita sendiri maupun konflik terhadap orang lain, ya karena kita sudah betul-betul menyadari ya bahwa perbedaan itu ya perubahan itu pasti ya di dalam hidup ini gitu, sehingga kita bisa menerimanya dan kita beradaptasi dengan perbedaan, dengan perubahan ya yang selalu terjadi di dalam hidup ini. Karena di dalam diri kita juga kan selalu terjadi perubahan, ya. Kita dari kecil, bayi, lalu berubah, ya bertumbuh dewasa, ya menjadi remaja, remaja lalu kemudian menjadi lebih tua, ya. Dari menjadi tua itu akan terjadi perubahan, ya perubahan kita akan menjadi lebih keriput, lebih lebih lemah secara fisik, ya. Kalau kita memiliki pemikiran toleransi. Oh, waduh, kalau misalnya saya udah toleransi kita misalnya ya dalam terhadap diri kita, ya saya akan masih mau aktif berkegiatan kalau kondisi fisik saya masih bisa berlari sejauh 10 kilometer gitu, masih fit kan artinya. Tapi ketika perubahan itu terus terjadi, itu kan batas toleransi ya. Ya, sampai akhirnya, oh ternyata sudah melampaui batas yang kita kita buat gitu. Jadi akhirnya kenyataannya itu ya kita tidak bisa lagi berlari sejauh 10 kilometer. Maka kita akan marah dan kecewa terhadap diri kita. Tetapi ketika mindset kita ya melihat perubahan ya itu sebagai satu hal yang wajar, ya kita melandasi dengan kesadaran bahwa oh perubahan itu pasti, ya sehingga tidak lagi ada batas toleransi itu, ya tapi kita menyadari betul, ya menyadari dan akhirnya bisa menerima oh memang saya sudah tidak muda lagi, memang sudah terjadi perubahan di dalam fisik diri saya, ya sehingga sayalah yang harus beradaptasi ya dengan perubahan yang terjadi di dalam diri saya ini. Tuh, jadi ketika dasarnya adalah kesadaran, ya, akseptasi dan adaptasi, tidak ada lagi ya batas toleransi yang akan menimbulkan konflik di dalam diri kita.
Begitu, Oke, terima kasih Pak Arya. cukup Ada jelas. lagi nih Pak, Ya, pertanyaan dari mahasiswa kita yang manajemen hutan ya dari ini chat chat pribadi sama saya, dia mau bertanya ini ya, dia kebetulan mahasiswa manajemen hutan. Dia bertanya, Pak, bagaimana ajaran Buddha melihat terhadap kerusakan hutan atau kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia? Bagaimana ajaran Buddha menjelaskan tentang menjaga kelestarian lingkungan, toleran terhadap lingkungan, bukan hanya kepada manusia tetapi ke lingkungan? Itu dari mahasiswa kita manajemen hutan, Pak. Silahkan responnya, Pak. baik. Terima kasih. Nah, jadi orang-orang yang melakukan perusakan lingkungan, ya, pembabatan hutan secara besar-besaran tanpa menanamnya lagi, yaitu pasti mereka tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap alam semesta ini. Gitu. Jadi yang harus diluruskan ya adalah pemahaman kita ya bahwa kita dengan alam semesta ini bukan dua entitas yang berbeda ya, tapi adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Ya, kita ini mikrokosmos ya dan alam semesta besar ini termasuk hutan adalah makrokosmos. Nah, ketika kita merusak alam semesta besar, ya sejatinya kita sedang merusak diri kita sendiri juga. Begitu makanya kenapa belakangan ini banyak terjadi bencana alam, ya lalu banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar lah ya, banyak virus-virus yang bermutasi dan lain sebagainya, ya karena kita sudah tidak lagi menjaga keharmonisan, ya kemanunggalan kita ya dengan alam semesta besar. Itu maka alam semesta besar pun ya akan menunjukkan eh, kesakitan gitu, kerusakan di dalam eh, pergerakannya. Nah, makanya kita harus betul-betul memahami ya bahwa kita dengan lingkungan yaitu bukan dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan yang saling mempengaruhi ya seperti badan dan bayangan. Ya ketika bayangan kita bengkok artinya ketika lingkungan kita mengalami banyak bencana, kerusakan, artinya yang harus diluruskan adalah badannya. Artinya badan kita sebagai manusia juga bengkok di situ. Kita yang harus memperbaikinya. Seperti itu? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi nih, Pak. Cukup menarik ini. Eh, Ya. dari mahasiswa kita dari informatika, apa kewirausahaan. Pak, ada ini kan ajaran Buddha kan banyak mazhab atau aliran-alirannya. Ya, begitu juga dengan agama lain ada mazhab dan aliran-alirannya. Ya. Gimana toleransi antara yang intraagama ini, yang satu agama tapi alirannya berbeda, mazhabnya berbeda. Kira-kira toleransinya ini gimana? Gimana Iya, bersatu gitu? Kan mungkin ritual berbeda, tetapi kitab sucinya sama. Gimana kira-kira untuk toleransi intraagama ini? Silahkan, Pak. baik. Jadi kita sudah tidak lagi toleransi ya di situ. Jadi betul-betul kita menyadari ya bahwa memang perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar di dalam kehidupan ini. Tuh, jadi perbedaan di dalam intra agama Buddha pun yaitu adalah sesuatu yang wajar. Ya ketika landasannya adalah kesadaran, ya Kalian nemu teh. kita akan melihat bahwa perbedaan itu ya adalah sesuatu hal yang baik. Kalau misalnya mereka bisa menjalankan ya ajaran agamanya ya dengan baik dan menjadi bahagia, kenapa kita harus merasa Oh, dapat. terusik di situ? Jadi karena tujuan dari agama itu kan untuk membuat manusia menjadi lebih bahagia. Ya, kalau mereka bisa bahagia dengan mazhab aliran ajaran Tapi pas agama jadi Buddha baru yang belum. diyakininya, ya ya sudah, kita pun turut berbahagia ya atas hal tersebut. Jadi ketika kita landasannya lebih dari sekedar toleransi, ya kita akan melihat perbedaan itu adalah satu hal yang wajar ya dan kita akan beradaptasi.
Ya, kita menerima ya dan kita akan beradaptasi ya untuk bisa hidup berdampingan ya dan saling membahagiakan satu sama lain. Jadi tidak menjadi masalah ya di dalam intra agama Buddha sendiri pun banyak mazhabnya ya, tetapi karena landasan kita adalah kesadaran, ya kesadaran kita bisa menerima seutuhnya perbedaan itu ya dan kita bisa beradaptasi ya, akseptasi dan adaptasi ya untuk bersama-sama ya mewujudkan hidup yang berbahagia. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih. Kesadaran ya, secara kita bold ada kesadaran ya, Ya, Pak. jadi Iya, iya. itu yang perlu kita luruskan sebetulnya. Jangan-jangan karena pemahaman kita ini masih berhenti di toleransi, ya itulah yang menjadi penyebab ya konflik. Karena toleransi itu ada batasnya. Ya, ketika melampaui itu, ya, wah, kamu sudah tidak saya toleransi lagi. Ya, kamu keluar gitu. Bisa jadi, ya ini masih perlu dikaji ya secara komprehensif dan bersama-sama. Tapi ya dari pemahaman kami ya sebagai seorang Buddhis, kami melihat seperti itu terhadap toleransi. Jadi kita harus beyond ya beyond dari toleransi, ya akseptasi dan beradaptasi. Terima kasih, Pak. Ini cukup banyak. Ini bertanya, Pak, ke chat pribadi pun ada. Ini ada Banyak dari ya. Sampai Ajay. jam berapa kita, Mas Jos? Kita sampai 1,5 jam, berarti sekitar 20 menit lagi lah, Pak. 20 menit lagi. Oke, baik. 14.30 ya, Pak. Baik, Satu baik. setengah jam kesepakatan kita ya. Iya, Oke, nanti kalau udah mau apa, mau habis saya ingatkan kembali. Ini ada dua pertanyaan lagi lah ya, Pak. Boleh ya? iya. Dari Ajay, dia ingin bertanya, Pak. Izin Pak, saya ingin tahu bagaimana konsep karma dalam ajaran agama Buddha dan pengaruhnya terhadap kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kira-kira bagaimana itu ya, Pak? Silakan, Pak. Baik. Terima kasih aja ya. Pertanyaannya bagus nih. Ya, eh, mendalam tentang karma itu apa sebetulnya dalam ajaran agama Buddha. Itu jadi karma secara harfiah artinya adalah hasil perbuatan. Itu jadi karma itu hasil perbuatan. Jadi karma ini bisa baik, ya bisa juga tidak baik. Nah, karma yang baik, ya hasil perbuatan yang baik itu berasal dari sebab-sebab yang baik. Nah, kalau hasil perbuatan yang tidak baik tentu berasal dari sebab-sebab yang tidak baik. Jadi karma itu tidak selalu buruk. Ya, jadi kalau di masyarakat itu kan eh, apa pemahamannya masih seolah-olah wah lu kena karma lu. Itu ntar kena karma lu. Jadi kan artinya masih bermakna bahwa karma itu adalah sesuatu yang buruk. Gitu. Padahal tidak. Jadi karma itu hasil perbuatan, ya dan hasil perbuatan ini bisa baik, bisa juga tidak baik. Nah, kalau mau hasil perbuatan yang baik, buatlah sebab-sebab yang baik. Tuh. Jangan mengharapkan hasil perbuatan yang baik, karma yang baik, tapi tidak membuat sebab-sebab yang baik. Gitu. Nah, tetapi karma ini juga tidak hanya berhenti di dalam hal-hal yang terlihat saja di permukaan, begitu. Karena karma yang lebih esensi, ya, yang lebih besar pengaruhnya terhadap nasib kita, ya, dalam kehidupan itu adalah karma yang terjadi di dalam sekejap perasaan jiwa kita, ya, seperti fenomena gunung es. Tuh, jadi fisik ini hanya kecil sebetulnya, ya, tapi yang lebih besar pengaruhnya itu ada di dalam hati, ya, di dalam sekejap perasaan jiwa kita. Itu makanya eh, ketika kita berbuat sesuatu, ya itu harus berasal dari sumber hati yang betul-betul memang niatnya baik. Tuh, kadang kan kita bisa memanipulasi ya. Ya, kita berbuat seolah-olah baik, tapi dengan niatan yang tidak baik. Nah, kalau misalnya itu yang dilakukan, tentu pasti itu tidak akan menjadi karma yang baik. Gitu. Jadi, sekejap perasaan jiwa ini, ya itu yang akan lebih eh, menentukan ya hasil perbuatan yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kehidupan ini bukan hanya hari ini saja sebetulnya. Jadi karma itu ya terjadi kita nanam karmanya sekarang ya belum tentu besok langsung jadi gitu. Jadi semua ada proses
Ya, kalau kita mengambil filosofi bunga teratai, nah makanya simbol dari agama Buddha adalah bunga teratai. Jadi itu eh, bukan sembarang bunga. Jadi bunga bukan sembarang bunga. Ya, tapi Buddha mengambil simbol teratai itu ada makna filosofis yang mendalam, ya, yang sangat mendalam. Ya, karena di dalam bunga teratai itu ya kita bisa memahami seperti apa karma, ya, karma yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, jadi bunga teratai seperti yang tadi di awal sempat saya singgung, ya itu adalah bunga. Nanti teman-teman bisa deh kalau lihat bunga teratai, ya di kolam, ntar iseng-iseng aja lihat. Ya ketika dia mekar nih, di tengah-tengahnya ada bijinya. Ada bijinya nih saya bisa kasih lihat di slide saya ada tadi. Sebentar. Nah, ini sudah muncul? Sudah muncul ya. Nah, bunga teratai ya ketika mekar dia langsung ada bijinya di tengah-tengah ini. Nah, bijinya ini adalah sebab yang udah ada akibatnya di dalam. Tuh, jadi nanti dia tunggu waktu, ya, dia akan menjadi bunga lagi, gitu, tanpa perlu penyerbukan dari serangga, penyerbukan dari burung. Tuh, kalau misalnya bunga-bunga yang lain seperti bunga mawar, mereka perlu penyerbukan dari serangga, ya, penyerbukan, ya, dari serangga dibawain, dia baru bisa mekar. Nah, tapi bunga teratai ini enggak. Tuh, dia tinggal nunggu waktu, ya, sampai nanti dia matang, dia akan mekar kembali. Gitu. Jadi proses karma juga seperti itu. Tuh, jangan kita kan kadang sering mengharapkan ya, wah saya udah berbuat baik nih, tapi kok nggak dapet akibat yang baik. Tuh, tunggu, gitu. Karena akan ada waktu yang tepat, ya karena ada faktor waktu. Ya ketika waktunya sudah sampai, ya kita mau nolak pun tidak bisa. Tuh, untuk hal yang baik maupun yang tidak baik. Gitu. Jadi semua hal di dalam hidup ini tidak terlepas dari hukum karma sebab akibat. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi peluang untuk menyalahkan orang lain. Wah, hidup saya sial nih karena dia nyelakain saya. Tidak bisa lagi. Ya, tapi dengan pemahaman karma ini, ya kita akan lebih memahami, oh, ini semua saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Nah, sehingga dengan memahami hal tersebut, ya kita mulai dari sekarang membuat sebab-sebab yang baik, ya untuk kemudian di masa depan, ya kita akan memiliki penghidupan yang lebih baik. Itu karena dalam agama Buddha, ya masa lampau, sekarang dan akan datang bukan masa yang terpisah, ya, tapi adalah waktu yang terus bersambung. Ya, hari ini adalah kelanjutan dari masa lampau. Ya, kenapa kok nasib kita sekarang nggak baik ya? Oh, dulu di masa lampau kita kurang berbuat baiknya. Tuh, nah, gimana caranya biar kita punya masa depan yang lebih baik? Hari ini kita buat sebab karma baiknya, sehingga masa depan kita pasti akan lebih baik. Tuh, tidak akan lepas dari hukum karma sebab akibat ini. Nah, yang kedua makna dari teratai adalah dia adalah bunga yang hanya akan tumbuh cemerlang, ya, di tengah lumpur yang kotor. Itu artinya pertapaan seorang Buddhis itu harus di tengah masyarakat. Itu. Jadi semakin dia eh, hidup di tengah lumpur yang kotor, dia akan semakin cemerlang. Ya, dengan menerapkan prinsip Dharma agama Buddha, dia akan hidup semakin cemerlang. Itu karena Dharma agama Buddha ini tidak bisa dipraktekkan kalau kita hanya mengurung diri di kamar. Ya, kita pergi ke hutan, pergi ke gua, itu tidak akan bisa dipraktekkan. Tapi Dharma itu ya baru akan cemerlang ketika kita betul-betul mempraktekannya di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga pertapaan di dalam agama Buddha sesungguhnya adalah pertapaan di tengah masyarakat. Yang mempraktekkan Dharma di tengah masyarakat seperti bunga teratai yang tumbuh cemerlang ya di tengah lumpur yang kotor. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya yang cukup menarik. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Ini Ya, adalah silakan. eh, sebelum penutup, eh, bagaimana ya Pak jika ada teman kita itu mengundang teman kita yang beda agama mengikuti hari raya agama Buddha atau yang agama Buddha diundang ke hari raya teman kita yang beda agama lain. Artinya saling mengundang begitu. Kira-kira gimana itu toleransinya? Apakah dalam perspektif agama Buddha boleh atau gimana gitu kira-kira? Baik, terima Jika kasih. saling mengundang begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus.
Jadi dengan dasar kesadaran tadi, ya sadar, akhirnya kita bisa menerima dan bisa beradaptasi, ya saling mengundang mengundang di antara orang yang berbeda agama tidak lagi menjadi masalah gitu karena kita sudah memahami hakikat ya dari hidup ini ya bahwa perbedaan itu adalah satu hal yang pasti ya terus perubahan itu adalah satu hal yang pasti ya justru dengan perbedaan itu ya kita baru bisa memahami ya hidup ini secara lebih utuh jadi tidak lagi ada masalah ya ketika landasannya adalah kesadaran, akseptasi dan adaptasi. Ya, jadi saling mengundang itu kita akan melihat ketika diundang, oh dia sedang menjalankan ritual agamanya, oh saya menghormati, saya duduk di pinggir sampai mereka selesai. Gitu. Setelah mereka selesai, oke kita ikut beradaptasi, kita melebur ya di dalam suasana undangan tersebut. Ya kita makan bersama, kita ngobrol bersama, ya. Begitupun sebaliknya. Itu ketika kita mengundang teman yang berbeda agama, ya kita akan sediakan tempat terbaik untuk mereka. Ya ketika kita sedang melaksanakan ritual, ya kita beri pemahaman ke teman kita. Ya makanya pemahaman yang benar itu kunci ya dasar juga. Ya kita beri pemahaman ke teman kita, bro, saya ibadah dulu ya. Nih, kamu bisa tunggu di sini. Ini kami siapkan makanan. Ya kira-kira ibadah kami sekitar 15 menit. Nah, nanti setelah selesai saya akan kembali lagi, kita akan bareng-bareng lagi ya, itu untuk ikut acara lomba lah atau nanti acara festival musik misalnya. Jadi seperti itu. Ya dengan pemahaman yang benar, ya dengan landasan kesadaran, ya dengan akseptasi dan adaptasi, kita akan melampaui. Ya dan kerukunan, keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan itu pasti akan terwujud. Begitu. Terima kasih Pak. Kenapa ada pertanyaan itu Pak? Karena di kampus kita di sini setiap agama jika ada hari raya besar kita rayakan di sini Pak. Makanya ada timbul pertanyaan itu. Wah, bagus sekali dong. Iya, kalau hari raya Waisak ada acaranya, Natal ada Iya. acaranya, Katina ada acaranya. Hmm. Jadi mungkin ada pertanyaan mahasiswa, makanya timbul begitu. Boleh nggak kita datang ke acara hari raya teman kita yang beda agama, terkhusus yang Buddhis, kira-kira. Makanya saya ada timbul pertanyaan seperti itu tadi, Pak. Ya, Iya. oke. Jadi nggak apa-apa Berarti ya dalam perspektif agama Buddha ya, tidak apa-apa. tidak apa-apa ya. Ya. Oke. Karena sejatinya agama itu kan untuk membuat manusia rukun, ya, rukun dan bahagia. Itu jadi ya perbedaan-perbedaan itu sebetulnya harus dipahami sebagai satu hal yang wajar dan kita terima seutuhnya dan Baik. beradaptasi. Iya, Begitu. keren. Oke Pak, terima kasih Terima untuk kasih. pembabaran materinya ya. Sebelum kita akhiri, kita sebentar ya mendokumentasikan untuk kegiatan kita. Tapi sebelum itu, kita akan membagikan ini ada semacam piagam lah atau sertifikat lah dari kampus kami ya Pak. Kami share dulu, izin Pak untuk Ya, hostnya saya dialihkan kepada saya hostnya. Tolong sebentar. biar saya bisa share Oke. screen. Tolong dialihkan. Ya, berarti di kampus sana sudah dipraktekkan ya hal-hal yang melampaui sekedar toleransi ya. Kita Betul-betul menerima berusaha, ya, kita upayakan seutuhnya. seperti itu, Pak. Oh, Tolong bentar, makanya. di co-hostnya dioper sama saya, Pak. Bentar. Tidak ada. Sambil menunggu kepada mahasiswa kami, Ya. silahkan di absensi untuk link absensi sudah kami bagikan, ya. Kita tutup. Tolong kepada mahasiswa kami absensi kehadiran sudah ada. Saya bagikan 5 menit untuk absensi kita ya. Sudah bisa di apa Pak? Di over hostnya sama saya biar bisa saya share screen dari sini. Allow to record. Bentar, kok nggak ada pilihannya untuk memberi ini ya, Tidak ada jadikan pilihan. co-host ya. Coba. Oke.
Ya, Bagaimana untuk mungkin Pak bisa Jen saya minta bantu. tolong Pak Ya, dibantu baik, ya. baik, baik, baik. Sebentar. Baik Pak Arya, ini adalah sertifikat dari Universitas ST Bhinneka yang sudah mau dan bersedia Ya, bergabung untuk memberikan informasi arti toleransi dari perspektif agama Buddha. Jadi kami memberikan sertifikat sebagai terima kasih kami kepada Bapak Arya dan instansi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha ya. Berikut ya, sertifikat yang kami berikan ya Pak. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, berbagi ilmu ya, informasi yang menarik tentang toleransi agama dari perspektif agama Buddha. terima kasih Demikian Mas Joshua. Pak Arya, terima kasih sekali lagi dari kami dari Center Interfaith and Study Universitas Satyatera Bhinneka. Saya screenshot dulu sekali Ya, ya Pak. sebelum ditutup saya udah share itu tadi tentang maklumat Raja Asoka. Jadi untuk teman-teman mahasiswa bisa membacanya secara lebih lebih mendalam ya dan lebih intensif nanti. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak. Ya, Sebagai sumber tambahan untuk tugas mahasiswa, kami lampirkan sebagai rujukan ya Pak nantinya ya, daftar pustaka untuk tugas mahasiswa ya. ya, Terima kasih. Baiklah untuk mahasiswa kami dari kelas informatika, manajemen hutan, dan juga kewirausahaan, terima kasih sudah bergabung di kuliah tamu sesi pertama yang sudah kita lakukan perspektif toleransi agama dari perspektif agama Buddha, agama eh, Konghucu, dan agama Kristen Protestan. Untuk minggu depan kita akan maju lagi, kita undang pemuka agama Islam, Katolik, dan juga dari pemuka agama satu lagi itu Islam ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Minggu depan kita ulang acara kita untuk sesi kedua. Sekali lagi untuk Bapak Arya, dari Medan kami ucapkan terima kasih banyak. Namo Amitovo. Terima kasih Pak. terima Mungkin kasih Mas Joshua, terima kasih Mas Zain, terima ya kasih terima kasih teman-teman Pak semua. Arya. Kita kembali ke ruang utama lagi atau Mungkin sudah ya selesai ya berarti? sudah selesai Pak, sudah selesai Pak. Tapi Berarti Sudah. boleh. boleh foto bersama dulu Pak. Oh iya, penting Oke. nih Foto bersama ya. dokumentasi. Iya, Saya dokumentasi atau untuk arsip. Bapak Pak Jen saja atau Ya, gimana Pak? saya bantu. Terima Oke, kasih Pak. silakan Silakan. mahasiswa untuk open kameranya. Baik, semuanya. Satu, Ya. dua, tiga. Masih ada beberapa slide lagi. Satu, dua, tiga. Kemudian slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai, Pak. Baik, terima kasih Pak Jen untuk bantuannya. Demikianlah untuk kuliah tamu kita kepada semua mahasiswa sudah diizinkan keluar dari Zoom. Begitu juga dengan Pak Arya, terima kasih sekali lagi sudah Terima kasih. boleh keluar dari Zoom kita. Nanti kita berlanjut informasinya dari WA atau Instagram lah ya Pak. Iya, terima kasih Mas Komunikasi kita Jos, ya. Mas Zain. Salam Ya, buat Kang Irfan. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih, Sukses Pak. selalu. Sampai kasih. ketemu lagi. Ya, semoga kita Jaga berjodoh kesehatan kembali. Pak Terima Arya. kasih. Selamat Selamat sore. siang. Ya.